Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baraya Handayani. Anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Ibu Nok Hasanah di pembelajaran PPKN. Mari kita simak pembelajaran berikut ini. Anak-anak, mari kita bahas materi PPKN kelas 10. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai setelah pembelajaran ini adalah peserta didik memahami 1. Pengertian penduduk dan pengertian warga negara. Yang kedua, kedudukan warga negara dalam sebuah negara. Anak-anak, kita lihat dulu bagan pembagian penduduk dan bukan penduduk. Di sini kita lihat ada orang-orang yang mendiami suatu wilayah. Siapa mereka? Siapa orang-orang yang mendiami suatu wilayah itu? Mereka itu adalah penduduk dan bukan penduduk. Kemudian mereka juga adalah warga negara dan bukan warga negara. Di sini kita lihat warga negara masih dibagi lagi menjadi dua. Ada warga negara keturunan, ada warga negara pribumi atau asli. Kemudian yang bukan warga negara juga dibagi menjadi dua. Ada warga negara keturunan dan juga ada warga negara asing. Kita lihat pengertian penduduk dan bukan penduduk. Selain wilayah dan pemerintah, salah satu syarat dari berdirinya suatu negara adalah adanya penduduk. Jadi, penduduk merupakan syarat mutlak terbentuknya suatu negara. Semua orang yang bertempat tinggal atau mendiami suatu wilayah suatu negara yang tunduk terhadap peraturan dari kekuasaan negara, itulah yang disebut dengan penduduk. Jadi dengan demikian, penduduk adalah orang yang dengan sah atau tidak bertentangan dengan ketentuan yang bertempat tinggal dalam suatu negara. Berdasarkan pengertian tersebut, seseorang dapat dikatakan penduduk dan bukan penduduk dalam hubungannya dengan suatu wilayah tertentu, yaitu sebagai berikut. 1. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal dan mendiami suatu wilayah negara dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian, penduduk memiliki status kewarganegaraan dan wilayah negara yang bersangkutan. Yang kedua, bukan penduduk, yaitu apabila dia bertempat tinggal atau mendiami suatu wilayah negara untuk sementara waktu atau dalam jangka waktu yang pendek, misalnya wisatawan. Jadi, kalau yang penduduk itu bisa dikatakan orang atau masyarakat yang menetap di suatu wilayah. Yang kedua itu hanya sementara saja, misalnya wisatawan atau pelancong. Selanjutnya kita lihat pengertian warga negara dan bukan warga negara. Selain daripada itu, seseorang dapat dikatakan sebagai warga negara dan bukan warga negara berdasarkan hubungannya dengan kekuasaan pemerintah negara tersebut. Jadi perbedaannya adalah kalau warga negara apabila seseorang berdasarkan hukum merupakan anggota dari wilayah negara yang bersangkutan dengan memiliki status kewarganegaraan asli maupun keturunan. Sedangkan yang bukan warga negara atau non warga negara apabila seseorang berdasarkan hukum bukan merupakan anggota dari wilayah negara yang bersangkutan dengan memiliki status kewarganegaraan maupun keturunan asing. Jadi itu yang membedakan antara warga negara dan bukan warga negara. Istilah warga negara dalam bahasa Inggris adalah citizen, yang secara etimologis berasal dari bahasa Latin, civicus, yang berarti penduduk sebuah kota atau polis. Konsep tersebut erat kaitannya dengan praktik pelaksanaan demokrasi langsung atau direct demokrasi. Kita lihat selanjutnya adalah pengertian kewarganegaraan yang dapat dibedakan menjadi dua. Makna secara yuridis atau secara hukum ditandai adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara.
adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, yaitu orang tersebut berada di bawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Tanda dari adanya ikatan hukum itu antara lain adanya akta kelahiran, adanya surat pernyataan, dan KTP sebagai bukti kewarganegaraan. Jadi, kalau kewarganegaraan dilihat dari secara hukum atau yuridis. Kemudian yang kedua, kewarganegaraan dalam arti sosiologis ditandai bukan dengan ikatan hukum, melainkan dengan ikatan emosional. Contohnya, ada ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Dengan kata lain, ikatan ini lahir dari penghayatan warga negara yang bersangkutan. Jadi, adanya ikatan emosional atau adanya perasaan senasib sepenanggungan. Itu kalau secara sosiologi. Sedangkan kalau secara hukum adanya pencatatan secara hukum oleh pemerintah atau oleh negara. Sedangkan kalau untuk menentukan atau penentuan warga negara, sebuah negara memiliki wewenang yang penuh untuk menentukan siapa yang dapat menjadi warga negaranya. Dalam menentukan kewarganegaraannya, suatu negara mempunyai pedoman dan cara yang telah ditetapkan dalam ketentuan hukum negara yang bersangkutan yang dikenal dengan nama asas kewarganegaraan. Jadi, asas kewarganegaraan ini adalah asas yang digunakan atau dipergunakan oleh negara untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang. Kemudian, dalam penerapan asas kewarganegaraan tersebut ada dua pedoman. Yang pertama, asas berdasarkan kelahiran dan naturalisasi. Kemudian kita lihat, asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran ada dua macam. Yang pertama, ada asas ius soli atau tempat kelahiran atau hukum tempat kelahiran, law of the soil, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan kepada tempat kelahirannya. Penerapan asas ini misalnya dipergunakan di negara Amerika dan Kanada. Contohnya misalnya, apabila ada warga negara Indonesia bernama Tina melahirkan anak di Amerika Serikat, maka secara otomatis anak tersebut menjadi warga negara Amerika Serikat karena dia dilahirkan di negara Amerika. Nah, ini berdasarkan kepada tempat kelahirannya di mana anak tersebut dilahirkan. Asas yang kedua yaitu asas ius sanguinis atau keturunan atau hukum darah atau disebut juga law of the blood. Adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan orang tuanya. Jadi, dimanapun dia dilahirkan berdasarkan asas ius sanguinis ini, maka si bayi mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Negara yang menggunakan asas ini salah satunya adalah Filipina. Misalnya, seseorang berkewarganegaraan Filipina melahirkan anak di negara A, maka anak tersebut tetap menjadi warga negara Filipina. Selanjutnya, selain berdasarkan pada kelahirannya seseorang dapat juga memperoleh kewarganegaraan melalui naturalisasi atau pewarganegaraan. Syarat dan prosedur naturalisasi berbeda-beda dari setiap negara. Kalau di Indonesia, ketentuan pewarganegaraan terdapat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam bab 3 mengenai syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan yang menimbulkan masalah status kewarganegaraan. Status kewarganegaraan ada 3 macam. Yang pertama, apatride, yaitu seseorang yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Hal ini dapat terjadi jika seorang anak
lahir dari orang tua yang negaranya menganut asas ius soli, tetapi lahir di negara yang menganut asas ius sanguinis, maka anak tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan karena berdasarkan kepada status kelahirannya tadi. Yang kedua, bipatride, yaitu seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan. Hal ini dapat terjadi apabila seorang anak yang berasal dari orang tua yang negaranya menganut ius sanguinis dan ia lahir di negara yang menganut ius soli. Yang ketiga, multipatride, yaitu seseorang yang memiliki lebih dari dua status kewarganegaraan. Contohnya, seseorang yang tinggal di perbatasan dua negara. Jadi inilah masalah-masalah yang acap kali dihadapi oleh bayi yang dilahirkan baik dari orang tuanya yang menikah dengan warga negara asing atau bayi yang dilahirkan orang tuanya orang kita, warga negara kita, tetapi melahirkan di negara yang berbeda dalam menentukan asas kewarganegaraannya. Berkaitan dengan masalah status kewarganegaraan, maka dalam suatu negara terdapat dua sistem dalam menangani hal tersebut. Yang pertama, ada stelsel pasif, yaitu seseorang dapat secara otomatis menjadi warga negara tanpa melakukan tindakan hukum tertentu. Jadi, orang tersebut tidak berupaya untuk memperoleh kewarganegaraan. Maka oleh pemerintah kemudian secara otomatis langsung diakui atau diberikan status kewarganegaraannya. Sedangkan yang kedua, stelsel aktif, yaitu seseorang perlu melakukan tindakan hukum tertentu untuk memiliki status kewarganegaraannya. Jadi kalau yang stelsel aktif ini, orang tersebut berupaya untuk memperoleh status kewarganegaraannya berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Nah, anak-anak, untuk sementara materi pada pertemuan ini dicukupkan sampai di sini dulu, dan pada pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Demikian pembahasan pada hari ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baraya Handayani.